Kita harus cepat pergi dari rumah ini. Aldo? Kamu mau kemana? Kok udah sampai bawa koper begini? Mama Prita. Opa Hendra Saputra. Terima kasih buat semuanya. Dan sekarang, Aldo mau meninggalkan rumah ini. Aldo mau pergi dari kalian. Aldo. Jangan pergi. Jangan bodoh kamu. Rumah kamu di sini. Kamu tinggal di sini. Semua ini milik kamu, Do. Kamu ingat? Kamu biasanya bangga tinggal di sini. Harapan kamu dan ambisi kamu sangat tinggi di sini. Kenapa semuanya berubah? Kenapa sekarang kamu mau tinggalin rumah ini? Kamu mau tinggalin Mama? Itu dulu, Ma. Waktu Aldo masih bodoh. Makanya aku tinggal di sini. Tapi bukan berarti sekarang Aldo pintar. Tapi setidaknya, Aldo sudah tidak punya toleransi buat tinggal di rumah ini. Rumah yang dibangun dari darah dan juga air mata orang lain. Enggak, Do. Udah, kamu harus tetap di sini. Udah, kamu harus tetap di sini, Do. Jangan pergi. Jangan. Bah. Jangan, Do. Minimal kamu bilang sama Mama kamu kemana. Nadia, kamu bilang sama Aldo. Supaya dia nggak pergi dari rumah ini. Tolong, Nat. Bilang sama Aldo. Kamu bilang sama Aldo supaya dia nggak pergi dari sini. Ma, ya? Keputusan Aldo sudah bulat. Kehidupan tidak selebar daun kelor. Bumi dan langit sangat luas untuk Aldo memilih di mana Aldo akan tinggal. Jadi, semua udah jelas. Jangan pernah cari Aldo lagi. Nadia, ayo kita pergi. Nadia, tolong bilang sama Aldo dia nggak boleh pergi dari sini, ya? Aldo, jangan pergi, Aldo. Aldo, Pak, lakukan sesuatu dong, Pak. Papa kenapa diam aja? Papa harus cegah dia, Pak. Aldo nggak boleh pergi dari rumah ini dong. Percuma. Dia nggak akan mendengarkan perkataan kita. Hatinya sudah diisi dengan kebencian. Ini semua pasti ulah Natasha. Dia sudah cuci otak Aldo untuk membenci kita. Bah. Mari Kang, ini kunci kontrakannya. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya ya. Atur nuhun, Nak. Sami-sami, mangga. Ya. Sayang, mulai sekarang kita tinggal di kontrakan yang sederhana ini. Aku tahu, kontrakan ini tidak sebagus rumah aku dan juga rumah kamu. Tapi setidaknya ini sebagai balasan dari kesalahan masa lalu kita. Kita mulai semua dari nol. Mulai sekarang, kita harus makin kompak,
kita hidup yang sederhana. Dan satu lagi, kita harus tulus membantu orang yang membutuhkan. Kenapa aku harus tinggal di tempat kayak gini sih? Aku pasti gak bakalan bisa hidup di tempat kayak gini. Ini semua gara-gara Prita sama Hendra. Aku bersumpah, aku akan balas dendam sama mereka. Aku yakin, ini semua pasti gara-gara mereka. Sayang, ayo masuk. Sini. Sini, masuk. Kenapa Papa biarin Aldo pergi? Aku nggak bisa jauh dari Aldo. Diam kamu, diam. Ngapain aku di sini? Di rumah ini? Buat apa aku di sini nggak ada Aldo? Diam. Bisa diam tidak? Kita nih keluarga Saputra. Keluarga yang pantang menyerah. Nanti kalau kita sudah kuasai Natasha, kita sudah menghilangkan Natasha, Aldo pasti akan kembali ke rumah kita. Aldo itu nggak akan sanggup hidup dalam kemiskinan. Dia biasa hidup dalam kemewahan. Begitu juga Nadia, anak manja itu. Terus apa rencana Papa? Bagaimana Papa bisa menghilangkan Natasha? Gimana, Pak? Papa sudah punya rencana bagus. Dan itu akan kita jalankan pada saat kita datang ke pesta Natasha nanti. Natasha boleh menguasai pemikiran Aldo. Dikuasai Aldo untuk membenci kita. Tapi ini adalah pesta terakhir buat Natasha Suherman. Setelah itu, keluarga kita akan kembali bersatu. Keluarga Saputra. Assalamualaikum. Pagi Ma, pagi Bi. Pagi. Waalaikumsalam. Nat, ini tadi mama kamu makan nasinya banyak banget. Terus sekarang lagi makan buah. Wih, hebat gitu dong Ma. Makan yang banyak biar cepet sembuh ya Ma. Sekarang keadaan Mama gimana? Udah enakan atau masih ada yang sakit? Mama udah lebih seger kok sekarang. Alhamdulillah. Ma, hari ini akan jadi hari besar buat kita. Aku akan mengakhiri dendam kita ke keluarga Saputra. Mereka akan bayar atas semua perbuatan jahat yang udah mereka lakuin ke kita. Mama mau bantu aku kan? Iya sayang, Mama akan selalu membantu kamu. Oh iya Nak, selama 15 tahun Mama gak pernah lagi datang ke makam papa kamu. Kita kesana Yura, temenin Mama Yura. Aku udah janji kemarin kan Ma, hari ini kita akan ke makam papa. Sekarang Mama habisin aja dulu makannya, abis itu kita berangkat ya. Ya. Bu, satu lagi nih Bu.
kamu beruntung, Tiara. Seenggaknya kamu masih bisa ketemu sama mama kamu. Walaupun perjuangan buat ketemu gak gampang, tapi akhirnya bisa ketemu. Kita di sini, Mas. Akhirnya kita berkumpul. Kamu lihat anak kita, Mas. Anak kita sudah besar. Tiara sudah besar, Mas. Cantik. Mama kamu juga pasti senang setelah melalui masa-masa yang sulit. Akhirnya bisa ketemu kamu. Kalian sudah memenangkan pertempuran. Kita akan membalas perbuatan keluarga Saputra terhadap keluarga kita, Mas. Kita akan membalasnya. Iya kan, Nak? Aku gak akan mengampuni mereka, Pak. Aku akan balas mereka semua. Sementara aku gak akan pernah tahu bagaimana rasanya memeluk mama. Aku bahkan gak bisa mengunjungi kuburan mama. Karena aku gak tahu ada di mana. Aku juga gak tahu apa yang mereka lakukan sama mama. Dan di mana mereka membunuhnya. Halo, Pak. Halo, Revan. Kamu kemana aja, Van? Papa telepon kamu dari semalam, tapi nggak pernah nyambung. Semalam aku lupa ngecas HP. Baru nyalain sekarang. Ada apa, Pak? Van, Papa mendengar Hendra dan Prita lagi ngobrol. Katanya Natasha mau buat pesta ya. Dan mereka diundang sama Natasha. Mereka mau datang, Van. Kok dia nggak ngomong apa-apa sama aku? Revan, kamu dengar Papa ya? Mereka merencanakan sesuatu yang jahat yang akan mereka lakukan pada pesta Natasha nanti. Pokoknya, kamu bilang sama Natasha, dia harus hati-hati. Apalagi yang mereka rencanakan, Pak? Papa dengar apa aja? Untuk sementara, cuma itu yang Papa dengar, Van. Tapi, Papa akan terus pantau. Dan pasang telinga. Nanti kalau ada informasi baru, Papa langsung beritahu kamu. Tapi yang jelas, sekarang kamu bicara sama Natasha. Peringatkan dia supaya membatalkan pestanya, Van. Karena Papa yakin ada sesuatu yang berbahaya yang direncanakan sama Hendra dan Prita. Cepat ya. Iya. Pak, nanti aku telepon lagi ya. Oke, Van.
Yuk kita pulang. Aku harus cari cara lain untuk kasih tahu Tiara. Papa tadi kedengarannya cemas banget. Pasti Prita dan Opa punya rencana yang mengerikan.